kembali ke pembelajaran kimia. Di sini sekarang jargonnya adalah ceria. Apa itu ceria? Cerdas gembira bersama ilmu kimia. Oke, kalau saya bilang ceria, mau bilang ada chemistry di antara kita ya. Ya, ceria. Ada chemistry di antara kita. Oke, hari ini kita akan belajar kimia materi koloid. Tapi sebelum kita ke materi, Edward coba dibimbing dulu, Edward. Sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan dunia masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, lagi puasa lemes kali ya. Siapa aja? Denia, Rizky ya, Dimas, Bagus. Oke, semuanya sakit? Ada yang sakit, ada yang pulang kampung loh ya. Hari ini sebelum ke pembelajaran, saya mau nanya nih perasaan kamu hari ini. Coba tadi saya udah kasih sticky notes ya yang warna ungu. Nah, coba kamu gambarin emoticon yang mewakili diri kamu yang mana? Yang mewakili diri kamu yang mana? Kalau udah, sticky note-nya ditempel di dada kamu sebelah kiri karena terserah ya, yang penting kelihatan. Kiri. Ini jangan-jangan 5 semua nih. Oke, coba saya mau denger dong ungkapan perasaannya. Kenapa nomor 5 Bari? Karena saya biasanya jam segini tidur. Irsyad nih, beda nih Irsyad. Kenapa Irsyad memilih tenang tapi marah? Karena saya jam segini biasanya main Mobile Legends. Hal gitu, biar nggak bete nih, biar nggak ngantuk juga, kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri semuanya. Nah, kalian tahu ganjil genap kan ya? Oke. Kalau saya misalnya nyebutin, kamu sepakat dulu sama temennya siapa yang kebagian ganjil, siapa yang kebagian genap. Jadi aturannya, siapkan tangannya begini semua, salaman seperti mau salaman, seperti mau ganjil ya. Jadi kalau misalnya saya nyebutinnya ganjil, yang kebagian genap harus menangkap temannya yang ganjil. Kalau menangkap berarti dia dapat skor 1238.
Tapi kamu tetap senang. Seberang. Ambil posisi duduk paling nyaman. Letakkan tangan di atas paha kalian. Posisikan tubuh kalian senyaman mungkin. Pejamkan mata. Oke, pejamkan matanya. Dirasakan. Bayangkan hal yang kalian syukuri hari ini. Bayangkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini yang mungkin tidak dapat kamu dapatkan di tempat yang lain. Syukuri keberadaan kalian di kelas 11 MIPA 1 bersama teman-teman, bersama wali kelasnya, bukan kalian. Apa saja yang sudah dilalui, apa saja yang bisa kalian syukuri hari ini, mulai dari bangun tidur sampai dengan berada di kelas ini. Oke, ingat berulang-ulang 3 hal tersebut dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan kamu 3 hal tersebut yang kamu syukuri hari ini. Sekarang perlahan-lahan buka matanya. Oke, di situ kamu lihat ada benda apapun di depan kamu. 3 benda yang kamu lihat. Dari 3 benda tersebut, arahkan ke benda yang paling bermanfaat untuk kamu. Oke, arahkan benda tersebut, bentuknya, warnanya, teksturnya, dan kegunaannya selama hidup kamu sampai sekarang. Bayangkan bentuknya, warnanya, teksturnya seperti apa. Oke, sudah cukup. Coba, saya mau dengar kelompoknya belum nih ya? Agak tak. Coba gimana perasaannya? Gimana, apa hal yang kamu syukuri hari ini? 3 hal ya. Pertama, syukur karena kucing aku sehat. Kedua, karena yang bersyukur hari ini karena hari ini nggak puasa. Oh, nggak puasa. Ya, terus yang ketiga, bersyukur karena masih bisa ketemu teman-teman. Masih dekat ya. Oke. Coba Dika ya. Tadi kamu melihat benda yang mana nih Kak? HP. Apa? HP bu. HP. Yang paling kenapa HP? Karena itu penting buat belajar. Oke, kita sekarang masuk ke materi sistem koloid. Nah, sebelum ke materi nih, di sini saya punya 3 zat. Ada yang mau bantu saya ke sini, mau praktek, mau lakukan aja? Boleh? Ya, ada kan Nisi sama siapa? Aziza. Oke, boleh. Kita sih. Oke, nah ini ada Irakodesnya. Kamu bisa buka. Ya, terus dilalurkan. Jika film susu sih, tinggal buka aja. Buka aja. Coba.
kita tahu jenis campuran apa aja. Kita bisa membedakan yang homogen dan heterogen, dan kita bisa membedakan larutan koloid serta suspensi. Nah, ini dia nih, campuran atau mixture ya. Di sini ada 2 atau lebih zat yang digabungkan, kalau masih dapat dipisahkan menjadi bagian aslinya. Jadi kalau misalnya sudah tercampur, ada yang bisa dipisahkan, ada yang enggak gitu ya sebenarnya ya. Yang pertama ada homogen, dia memiliki keseragaman komposisi, dan yang kedua ada campuran heterogen. Itu contohnya ada es lemon untuk yang homogen. Aku terbayang ya kalau es lemon homogen semuanya dia merata di campurannya. Bisa nggak kamu pisahin? Akhirnya saya mau pisahin ini dari lemonnya gitu. Kayak karena dia sudah tercampur sempurna atau homogen. Terus yang kedua heterogen, dia punya komposisi yang bervariasi. Contoh di situ ada campuran dari rebusan daging dan sayuran. Kamu bisa kan bedain dagingnya, bedain sayurannya, ya nggak? Kemudian, kalau ada 3 larutan ini, ada spiritus, susu, dan lumpur. Nah, menurut kamu bedanya apa sih spiritus, susu, dan lumpur? Coba Yurwani. Itu perbedaannya yang lumpur itu kayak padat dan terus susu itu sudah cairnya terus Cair, lumpurnya cair apa enggak? itu kayak dari cair sama sudah padat. Semuanya campuran di sini ya. Tadi teman kamu sudah membuat campuran juga nih. Ya, tadi dikocek-kocek gitu ya. Nah, ini ada larutan gula. Oke, larutan gula nih. Ini kopi. Dan satu lagi ada susu. Ya, ini susu apa? Susu sapi cap beruang iklannya naga ya. Nah, ini dari ketiga ini nih, apa bedanya sih? Jawab. Ya, menurut saya larutan gula itu tidak ada endapannya, ya. Larutan kopi ada, susu itu nggak ada endapannya. Tidak ada endapannya. Berarti yang ada endapannya bisa kita bedakan secara kasat mata. Itu adalah kopi ya. Kita bisa bedakan partikel kopi itu ada yang endap tuh di bawah ya. Kalau larutan gula ya, larutan gula dia benar-benar sama fasenya ya, bening ya, air putih kan. Kalau susu di sini dia sama satu fase, cair ya, tapi dia sudah berubah warnanya dari pelarutnya air ya. Ketika ada larutan sama si susu, kita larutan susunya, kita udah nggak bisa bedain lagi dia airnya mana, susunya mana. Terus warnanya udah beda gitu ya. Kalau susu kan kita samping-sampingnya tuh ada jejak berbekasnya ini ya. Oh ya, ada jejak berbekasnya. Nah, ini kelihatan dia lebih banyak partikelnya dibandingkan yang gula. Gitu. Sementara kalau gula, kalau secara mata nih, saya biarin aja nih. Terus sampingnya saya taruh air putih. Kamu bisa bedain nggak kalau nggak dicicip? Bisa. Tahu dari mana? Warnanya beda? Beda sedikit ya. Agak kuning. Bisa aja nih gelasnya kotor ya. Ya, jadi sebenarnya kita kalau misalnya nggak tahu gitu kan, nggak dikasih tahu nih larutan gula, itu kita nggak akan tahu secara pasti kalau dia larutan gula atau bukan. Bisa aja dia garam, bisa aja bukan gula kan, bisa aja beta aja ditetesin gitu kan ya.
tapi warnanya agak kuning. Nah, kita nggak bisa bedain dia. Tapi kalau susu, nih dengan begini aja nih, wah susu, gitu kan? Ya, jadi bisa ya membedakan ya antara partikel susu, kopi, dan gula, larutan gula. Ini sama saja seperti yang di slide ya. Spiritus, susu, dan lumpur. Kalau untuk spiritus yang sama dengan spiritus yang mana berarti? Larutan gula, kopi, apa susu? Gula, betul. Kalau susu ya susu ya tadi udah. Kalau lumpur? Kopi ya. Lumpur di sini ya. Kalau bingung bedanya lumpurnya kayak gimana sih? Air becek kan tuh kalau hujan. Nah ya kayak gitu ya. Nah, beberapa partikel terlihat dan beberapa tidak. Jadi ada yang terlihat, ada yang tidak. Kalau yang terlihat itu kita bisa bedakan dia sebagai campuran infrared. Kalau yang tidak berarti dia Nah, dari sini kita bisa bedakan ada jenis-jenis campuran menurut ukuran partikelnya. Ya, jadi si campuran ini tadi kan beda-beda tuh ya, wujudnya. Nah, itu sebenarnya karena ukuran partikelnya juga berbeda. Nah, ini larutan yang termasuk larutan tadi es teh, spiritus, larutan garam, larutan gula. Dia homogen, ukuran partikelnya antara 0,01 sampai 1 dan dia tidak dapat dipisahkan oleh penyaringan. Kemudian untuk koloid, nah inilah ya koloid. Koloid dia heterogen, tapi ukuran partikelnya juga termasuk di tengah antara 1 sampai 1000 nanometer dan dia tidak bisa dipisahin. Kalau kita diamin tuh susu tetap aja begitu, kita nggak bisa pisahkan dia. Dan juga tidak dapat dipisahkan dengan filtrasi atau penyaringan. Jadi kalau susu disaring akan tetap jadi susu, ya. Dan yang ketiga ada suspensi. Nah ini dia heterogen, ukurannya besar, bisa mengendap dan bisa dipisahkan melalui filtrasi. Nah sekarang nih kamu bisa dikerjakan LKPD-nya ya. Coba dibuka. Ada yang pertama menganalisis video. Kita nggak analisis video tapi diganti sama simulasi praktikum tadi ya. Ya simulasi praktikum. Terus bagaimana tanggapan Anda mengenai simulasi yang telah dilakukan? Tadi melarutkan zat ya. Bagaimana tanggapan kamu tadi yang mengenai pelarutan zat, pelarutan gula, kopi sama susu? Terus yang kedua, bagaimana perbedaan kasat matanya? Yang ketiga, kamu bisa gambarkan partikel-partikelnya di gelas-gelas yang tersedia. Kemudian di baliknya itu ada mengidentifikasi koloid. Jadi koloid itu, kalau larutan kan ada zat terlarut, ada pelarut. Kalau koloid ada apa sama apa? Nah, kamu bisa identifikasi koloid yang mana ya. Di tabelnya kamu bisa identifikasi yang termasuk koloid yang mana, terus yang bukan koloid yang mana. Nah, tadi kan sudah dibagi kelompok ya. Tadi gaya belajar audiovisual sampai sini, kinestetik, terus ada gaya belajar visual. Sekarang tugas kelompoknya adalah kamu menganalisis sifat ya, sifat koloid. Nah, sifat koloidnya mau apa aja nih? Saya bebaskan. Ya, satu siapa? Gerak bro. Ya. Apa? Sifat gerak bro. Oh ya, gerak bro. Kelompok 1. Gimana dulu nih? Ini dulu. Kelompok 3 koagulasi. Kelompok 2 koloid liofil. Kelompok 4 efek Tyndall. Kelompok saya kurang langsung soalnya. Ini apa? Koloid liofil. Terus yang ini absorpsi.
Oke ya, silahkan didiskusikan materi penugasan kelompoknya. Nanti kalau misalnya sudah selesai nanti dipresentasikan. Oke? Ada pertanyaan? Yang maju presentasi perwakilan aja 2 orang. Kalau 3 dari G belajar kinestetik ya mau presentasikan. Ini dari kelompok 3 dari cara kinestetik yaitu menggunakan sifat koagulasi. Koagulasi sendiri mempunyai ukuran tertentu sehingga gaya tarik menarik antara partikel lebih kecil daripada gaya tolak menolak partikel konvensi. Karena koloid bermuatan sejenis maka koloid tidak akan menggumpal partikel tolak menolak. Berikut yang akan diterangkan di sini susu akan dicampurkan dengan cuka, maka susu akan terjadi penggumpalan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena cuka bersifat elektrolit lemah. Dan penambahan elektrolit akan menyebabkan partikel-partikel koloid mengabsorpsi ion-ion dengan muatan berlawanan. Muatan partikel-partikel netral berukuran lebih besar dan dapat memendar. Makin besar muatan elektrolit, penggumpalan semakin efektif pada susu yang dicampurkan dengan cuka. Oke, cuka dia elektrolit lemah ya. Jadi ketika dia ditambahkan ke koloid, dia akan menggumpal si koloidnya. Ya, boleh dikelilingin ke teman-temannya biar melihat teman-temannya. Oke ya, koloidnya dia akan menggumpal. Ya. Nah, sekarang siapa nih yang suka perutnya masih kosong minum susu? Pantesan sakit perut ya. Jadi, kalau misalnya perutnya masih kosong, terus kamu langsung minum susu, itu asam lambungnya akan bereaksi sama si susunya yang merupakan koloid. Maka kamu bisa sakit perut kalau misalnya masih kosong perutnya langsung minum susu gitu ya. Makanya susu-susu untuk diet pun kurang bagus untuk lambungnya kalau belum terisi. Jadi minimal tetap harus diisi ya, walaupun katanya susunya aman mengganti sarapan gitu ya, di iklan gitu kan ya. Tapi tetap harus ada isinya dulu ya. Ya, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik, mulai santai Dik. Saya Muhammad Irsyad dari perwakilan kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan materi yaitu sol liofil. Sol liofil merupakan koloid yang fase terdispersinya dapat menarik atau mengikat medium pandispersinya yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium
medium agar-agar, kanji, dan gelatin. Jika medium dispersinya air mata, koloid liofil disebut koloid hidrofil. Sifat soliofil. 1. Daya absorpsi terhadap medium pendispersi kuat, mudah mengadsorpsi. 2. Efek tinggal kurang jelas. 3. Viskositas atau kekentalan lebih besar daripada mediumnya. 4. Koagulasi sukar. 5. Lainnya bersifat reversibel. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai efek tinggal. Efek tinggal merupakan efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Efek tinggal ini kaitannya erat dengan penghamburan cahaya. Dapat dilihat dengan grafik yang menghamburkan. Dapat dilihat di sini saat larutan gula diterankan dengan blender, cahayanya melewati larutan tersebut karena partikel-partikel pada larutan gula berukuran sangat kecil sehingga tidak mampu menghamburkan cahaya, dan di mana peristiwa ini tidak mengalami efek tinggal karena cahayanya tidak dihamburkan pada partikel-partikelnya. Selanjutnya yaitu kopi. Saat kopi diterangkan dengan cahaya senter, cahayanya menghambur ke partikel-partikel kopi. Hal itu disebabkan karena ukuran partikel kopi lebih besar dibandingkan larutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada peristiwa ini terjadi efek tinggal. Yang terakhir yaitu susu. Saat susu diterangi dengan cahaya senter, partikel susu akan menghalangi cahaya dan menyebabkan cahaya dibelokkan ke segala arah secara acak. Dan peristiwa ini termasuk ke dalam efek tinggal. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya untuk 3 kelompok yang sudah maju? Oh ya, ini sih. Saya isi dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok materi koloid liofil dan liofil. Bagaimana kestabilan koloid liofil? Oke, boleh dijawab. Kelompok 2. Saya akan menjawab dari pertanyaan isi kelompok 3, yaitu bagaimana kestabilan koloid liofil. Umumnya koloid liofil lebih kental dan lebih stabil dari koloid liofil karena fase terdispersi dibungkus oleh mediumnya, sehingga terhindar dari pengelompokan atau koagulasi. Terima kasih. Oke, sudah jelas belum? Sudah. Oke, terima kasih kelompok 2. Sambil menunggu kelompok yang lain, nah di sini ada video tentang yang tadi ya, efek tinggal ya. Ini perbedaannya. Ini ada gula dilarutkan nih. Tadi kan nggak kelihatan ya kamu ya? Ini ada gula dilarutin. Terus ada susu dilarutkan. Nah, susu ini seperti itu ya, kurang lebih kalau disinari cahaya. Terus terakhir ada suspensi. Tadi yang kopi ya. Nah, gitu ya. Jadi dia ada depan ya. Terus
dicampurkan. Oh iya, dia tetap diteruskan. Kalau dikasih cahaya dia nggak akan kelihatan partikelnya. Ini susu, nah dia dihamburkan ke segala arah ya. Terus suspensi ada beberapa. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sifat-sifat koloid yaitu gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak tak beraturan dari partikel koloid. Hal ini pertama kali dibuktikan dan dicetuskan oleh Robert Bourne, seorang botanis Skotlandia pada tahun 1827. Gerak pada koloid ini timbul karena benturan tidak teratur dari partikel koloid dan medium pendispersi menyebabkan terjadinya gerak zigzag partikel-partikel koloid dan hanya bisa diamati menggunakan mikroskop UV. Contohnya itu atau ilustrasinya itu ada di halaman buku paket halaman 239 gambar 12.8. Ciri-cirinya itu gerak Bourne akan semakin lambat ketika ukuran partikelnya semakin besar dan ketika suhu bertambah gerak Brown akan semakin cepat. Contoh peristiwa gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari itu ada gerakan debu yang terlihat pada bekas matahari. Diperhatikan temannya. Terus ada gerakan partikel pada suhu ketika terkena berkas cahaya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agatha dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok gerak Brown. Pertanyaannya itu, mengapa semakin tinggi suhu menyebabkan gerak Brownnya semakin cepat? Saya ingin bertanya kepada kelompok gerak Brown, yaitu bagaimana gerak Brown dapat menstabilkan koloid. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Agatha. Oh iya, yang tadi ketiga, kenapa ketika suhu bertambah partikelnya akan menjadi cepat? Iya kan, lebih cepat karena ukuran partikelnya ketika suhu bertambah akan menjadi kecil. Jadi gerakan Saya dari kelompok 1 mau menjawab pertanyaannya ini dari kelompok 3. Pertanyaannya bagaimana gerak Brown dapat menstabilkan koloid. Jadi gerak Brown yang akan stabil itu jika partikel-partikelnya itu terus bergerak-gerak. Jadi kalau terus bergerak-gerak itu partikelnya berarti stabil. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang koloid Diophov. Jadi sistem koloid pada cair atau solid dapat bersifat iofil dan Diophov. Diophov merupakan sistem koloid yang fase terdispersinya tidak dapat menarik atau mengikat medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya air, maka koloid Diophov disebut hidrophov. Contohnya itu, contoh dari koloid Diophov yaitu ada sol logam, susu, mayones, sol belerang, sol sulfida, dan sol Fe dan OH. Sifat-sifat sol Diophov. 1. Daya absorpsi terhadap medium pendispersinya tidak mudah mengabsorpsi. 2. Efek tinggalnya sangat jelas. 3. Viskositasnya atau kekentalannya hampir sama dengan mediumnya. 4. Koagulasinya mudah terkoagulasi atau kurang stabil. 5. Bersifat irreversibel atau jika sudah menggumpal sumber dikoloidkan kembali. Kemudian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi absorpsi. Yang pertama, itu ada pengertian dari absorpsi. Pengertian dari absorpsi sendiri yaitu peristiwa menimpalan partikel pada permukaan solid yang terjadi karena adanya kemampuan partikel solid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Yang kedua, itu ada faktor dari absorpsi. Yang pertama itu ada tekanan, yang kedua ada temperatur absolut, dan yang ketiga ada interaksi potensial. Dan yang terakhir ada jenis dari absorpsi. Yang pertama itu ada ukuran molekul absorban, dan yang kedua pengeluaran zat. Nah, contoh dari absorpsi itu adalah coloid salt FeOH3 akan bermuatan positif karena absorpsi ion H+. Untuk gambarnya ada di halaman 240. Terus untuk salt AS2S3 akan bermuatan negatif karena absorpsi ion-ion S-bromin. Absorpsi berbeda dengan absorpsi. Absorpsi hanya terjadi pada permukaan saja, sedangkan penyerapan pada absorpsi terjadi pada seluruh bagian. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koloid, parutan, dan suspensi. Kemudian perbedaannya ya tadi ya. Perbedaannya seperti apa, ukuran partikelnya beda-beda ya. Setelah itu ada sifat-sifat koloid. Ada berapa tadi? Ada 5, cuman tadi yang satu dipisah ya, yang liofil dan liofok ya. Yang pertama ada apa? Oh iya, pektinal, terus Hebron, terus absorpsi, kemudian koagulasi, dan liofil dan liofok. Nah, kamu kan sudah kenalan nih sama koloid. Ternyata di sekitar kita itu banyak koloid gitu. Bahkan nih yang buat pengendara motor nih ya, rata-rata udah bawa motor ya ke sekolah ya. Nah, kamu tahu lampu sen yang warna apa tuh? Ya kuning, hijau, oranye ya itu ya. Apa yang terjadi kalau si bagian luar lampunya pecah, retak? Kan ada lapisan luarnya, baru lampunya ada di dalam kan ya? Ya, apa yang terjadi kalau pecah atau rusak? Kelihatan nggak nanti kalau masih malam-malam? Enggak ya, siang-siang apalagi ya nggak kelihatan. Nah, itu adalah aplikasi dari tadi, sifat koloid yang efektinal, betul, efektinal. Ya, dia akan mengaburkan si cahaya lampunya lewat lapisannya ya. Jadi yang lampu kendaraan itu termasuk koloid. Koloid apa jenisnya? Apa coba jenisnya? Medium terdispersinya ada, pendispersinya juga. Iya, emangnya ada lampu yang cair kan ada ya? Ya, tadi padat dalam padat. Nah, kenapa bisa dilamburkan? Karena dia sifatnya koloid. Itu hanya salah satu contoh ya, banyak yang lainnya. Ada tadi susu, ada mayones ya, terus ada sabun, debu, ya banyak sekali ya contoh koloid. Kamu bisa pelajari selanjutnya di rumah ya. Kemudian untuk next pertemuan, nah ini kan kalian sudah dibagi kelompoknya untuk next projectnya nih. Sekarang kan lagi bulan puasa ya enggak? Ya lagi bulan puasa kan ya. Tadi di LKPD terakhirnya ada apa dibaca?
Iya. Iya, jadi banyak sekali makanan ya yang merupakan kolektif. Nah, proyek kamu adalah membuat takjil berbuka puasa yang merupakan kolektif. Ya, boleh apa aja, terserah, silahkan ya. Yang termasuk koloid yang mana kamu tuangkan rencananya di situ, rencananya aja. Nanti di next pertemuan proyeknya dipresentasikan ya. Oke, kalau gitu kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Gimana perasaan kamu setelah melaksanakan pembelajaran? Seru. Oke. Ya. Apa? Oh iya, kalau bisa jangan sama. Kata itu tetep boleh. Saya puding. Oh puding. Kelompok buat puding tuh katanya. Coba saya mau dengar dong perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran. Belum ngomong ya? Perasaannya yang awalnya ngantuk ya agak udah mendingan gak ngantuk. Soalnya dari cara belajarnya tuh kayak banyak interaksinya. Seru ya. Ada lagi? Terus gimana pembelajarannya? Menyenangkan. Jadi kamu nanti next pertemuan presentasi boleh di PPT, boleh kamu bikin video aja deh Bu, saya nayangin. Kalau yang audio visual ya video aja ditayangin. Ini presentasi kami gitu. Kalau yang kinestetik boleh sambil praktek, tapi bukan praktek bikin ya, praktek ya terserah bebas gitu ya. Terus yang visual bisa pakai kantor lagi boleh gitu ya. Ada pertanyaan? Sudah ya, berarti untuk hari ini kita sudahi pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak buat kelas 11 MIPA 1 yang hari ini sudah hadir. Padahal lagi libur ya, libur US ya. Ya, jadi kesimpulannya kita hari ini sudah mempelajari mengenai koloid mulai dari sifat, manfaat dan jenisnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa sebelum jalan pulang menurut agama dan saya masing-masing berdoa dimulai. Selesai, beri salam.